Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya. Tidak bosan-bosannya saya ingatkan bagi teman-teman yang baru hadir di channel saya, silakan like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya agar teman-teman mendapatkan notifikasi dari video-video terbaru dari saya. Yang sering berkunjung di channel saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga kalian sukses di bidang apapun. Oke, kali ini saya akan berbincang-bincang tentang dunia perunggasan atau dunia perentokan, yang tentunya ini akan menjadi peluang usaha yang sangat menjanjikan untuk teman-teman semua. Dan ilmu saya ataupun apa yang saya ketahui akan saya bagikan kepada teman-teman semua. Tapi bukannya niat saya untuk menggurui atau gimana ya, tapi tujuan saya hanya untuk menyalurkan hobi saya ataupun ilmu yang saya ketahui yang selama ini saya kerjakan ya teman-teman. Oke, kalau di bidang peternakan unggas ini adalah peluang usaha yang sangat-sangat menjanjikan bagi teman-teman yang semua yang akan memulai ataupun mau belajar beternak. Silahkan teman-teman belajar ternak dan memulai dari saat ini ya. Kalau teman-teman menunda-nunda apa yang teman-teman rencanakan, itu sama saja keinginan tidak dilaksanakan ya teman-teman. Maka dari itu, kalau teman-teman mempunyai keinginan mempelajari dengan sebaik-baik mungkin dan mendalami apa yang akan teman-teman kerjakan, insya Allah hasil teman-teman nanti akan berkembang dengan sendirinya dan akan mendapatkan hasil yang teman-teman kerjakan selama ini ya. Dan semoga saja video-video saya yang sebelum-sebelumnya bisa memberi sedikit informasi untuk di bidang peternakan unggas ini. Bagi teman-teman yang mau belajar, silahkan simak video-video saya. Kalau ada dirasa yang cocok untuk teman-teman lakukan, teman-teman pakai. Kalau nggak ada yang nggak cocok, itu teman-teman abaikan ya. Ambil yang baik dan sisihkan yang menurut teman-teman nggak baik ataupun buruk ya. Seperti itu ya teman-teman. Tujuan saya hanya untuk membagi pengalaman dan ilmu yang selama ini bertahun-tahun saya lakukan. Jadi kalau ada teman-teman ada yang komplain ataupun nggak cocok dengan pendapat saya, ya silakan teman-teman dipilih sendiri apa yang teman-teman butuhkan di video saya, teman-teman pakai. Seperti itu ya teman-teman. Semoga saja ini bermanfaat untuk teman-teman, karena tahun demi tahun peluang usaha dari peternakan endok ini sangat diminati banyak orang, dan bukan hanya harganya yang sangat tinggi ya, tapi dagingnya pun sekarang sudah dibutuhkan untuk rumah-rumah makan yang menyediakan olahan berbahan daging entok ya teman-teman. Jadi para peternak ini lebih semangat untuk mengembangkan ternak-ternak mereka karena ada peluang yang sangat besar. Dan semoga saja nanti di kemudian hari atau ke depan tahun demi tahun akan bertambah, walaupun endok ini masih kalah ya dengan persaingnya bebek ataupun ayam petelur ya. Itu masih persaingannya masih mengejar lah. Semoga saja bisa mengejar bersaing dengan bebek ataupun ayam. Masalah harga paling tinggi endok ya teman-teman untuk konsumsi ya, karena perkembangan dari endok sendiri itu sangat lambat ya dibanding sama bebek. Karena bebek bertelur itu sampai berbulan-bulan nggak ada henti ya kadang ya. Sama ayam untuk petelur pun juga seperti itu, mereka akan bertelur berbulan-bulan. Beda sama endok ya, endok terbatas ya. Jadi maka dari itu mungkin kebutuhan endok jadi sedikit susah untuk dicari. Maka dari itu biasanya rumah makan itu membutuhkan yang bisa supply partai besar ya. Salah satunya itu bebek sama ayam. Jadi nanti semoga saja peternak endok berkembang dan bisa mencukupi kebutuhan pasar untuk potong pedaging ya, dengan harga kalau bisa nggak terlalu mahal lah ya. Jadi nanti
akan banyak dibutuhkan daging-daging entok seperti itu ya teman-teman. Dan ini kita akan berjuang bersama, akan meningkatkan kualitas ternak kita, dan nanti kita akan bereksperimen dengan pakan-pakan yang lebih murah ataupun gratis biar penghasilan kita lebih meningkat tinggi ya, dan harga pun nanti akan bisa bersaing dengan harga-harga unggas lainnya. Dan nanti semoga saja teman-teman peternak pemula lebih semangat dan lebih berkembang, saya doakan. Dan simak video-video saya, dan kalau teman-teman mau memakainya silakan ya. Cara saya semoga bermanfaat untuk kita semua. Di masa lebaran itu sangat-sangat mahal ya, nggak ada yang pesaing harga entok untuk entok. Ayam, kalau ayam kampung ya atau ayam Jawa itu kalau jago di kisaran harga 150 hari lebaran di tempat saya ya. Nggak tahu kalau di tempat lain, mungkin ada yang lebih ataupun ada yang kurang. Dan harga bebek mungkin standar di kisaran 50 sampai 80.000 ya, harga standarnya segitu, sama dengan hari-hari biasa. Tapi kalau entok meningkatnya 2 kali lipat. Harga biasa sekitar 150 harga biasa ya, tapi kalau lebaran bisa meningkat sampai 250.000 per ekor jantan umur sekitar setahun ya teman-teman. Kalau betina umur sudah dewasa sekitar umur 8 bulan sampai 10 bulan itu dihargai sampai 100.000 per ekor. Bisa teman-teman bayangkan ya, peningkatannya sangat luar biasa dan sangat tinggi. Dan di tahun demi tahun pun tidak jarang turun. Yang keseringan terjadi adalah harganya semakin melambung tinggi ya teman-teman, karena kualitas dari daging entok ini sangat, kalau yang biasa sering makan ya, kalau untuk entok tua katanya mirip daging sapi, jadi seperti itu. Maka dari entok pun harganya mahal dan jarang juga. Dan ini menjadi semangat kita para peternak, dan untuk mengembangkan ternak kita, untuk kita bersaing nanti. Semoga saja kita bisa bersaing sama unggas-unggas lainnya untuk terus berkembang dan bisa sejahtera para peternak entok ya. Semakin tahun semakin mahal. Dan tentunya kita bukan hanya materi ya, pertama kita juga hobi, juga menyenangi apa yang akan kita kerjakan, apa yang akan kita ternakkan. Dan kalau kita membayangkan tentang penghasilan saja tanpa kita menyukai apa yang kita kerjakan, pastinya lama-lama bosan juga. Biasanya nggak bertahan lama kalau seperti itu ya, kalau memikirkan penghasilan. Kalau kita mendampinginya penghasilan dan mendampinginya dengan hobi, maka kita akan melakukannya dengan ikhlas, dengan tulus, tentunya dengan tulus dan tekun ya, dan apa yang kita lakukan. Dan untuk memulai usaha ternak entok ini kita tidak perlu membutuhkan biaya atau modal yang sangat besar. Kita memulai dari sedikit. Nah, contoh 10 ekor, jantannya 2 ekor, itu mungkin sudah cukup untuk memulai peternak para peternak pemula. Dan nanti bertambahnya bulan, pastinya teman-teman akan bertambah ya, dari meri yang teman-teman dapatkan dari ternak teman-teman, dan teman-teman besarkan dalam jangka 1 tahun itu pastinya akan banyak. Nah, seperti itu. Jadi teman-teman yang mempunyai modal minim ataupun sedikit, teman-teman jangan putus asa, jangan kecewa. Kita bisa memulai dari kecil. Nah, apapun yang besar itu berawal dari yang kecil ya, seperti itu ya teman-teman. Jadi teman-teman jangan memandang yang besar dulu, teman-teman harus memulai yang kecil. Karena kita kalau memandang dari yang besar, kalau modal kita belum ada ya, atau belum banyak, itu kita akan males ya jadinya ya, akan males. Jadi kita nggak perlu pandang besar dulu, kita tekuni yang dari kecil,
tahun demi tahun teman-teman nanti akan berkembang dengan sendirinya. Nah, seperti itu juga yang saya lakukan dulu pas saya memulai di bidang peternakan ini ya. Saya juga berawal dari sedikit, saya mulai dari sedikit, dari kecil, pelihara, beli sana sini, 5 ekor 6 ekor saya kumpulin, sampai beberapa ekor saya rawat, saya besarkan, saya jual lagi, dan saya belikan lagi, seperti itu. Dan alhasil kalau modalnya sudah terkumpul banyak, teman-teman kembangkan lagi, dan modalnya teman-teman belikan lagi, itu teman-teman akan meningkat dengan sendirinya ya tentunya ya. Oke, demikianlah bincang-bincang kita kali ini. Semoga teman-teman sukses ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.